dunia mengarah kepadanya. Lihatlah postingan dari akun AFC yang menuliskan caption, One of Indonesia's brightest talents continues his upward trajectory. Wow, FC wah guys. Limit for Marcelino Ferdinand. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali lagi guys di channel Askalani Studio. Syukur Alhamdulillah, selamat sekali lagi untuk Timnas Indonesia dengan kemenangan 2-0 ini membuka peluang Timnas Indonesia untuk mengecapi posisi yang ketiga dan keempat. Dan ini guys makin seru ini sebab semalam Bahrain dan juga Australia seri 2 sama. Jadi Bahrain juga 6 poin dan Australia 7 poin. Jadi ini semua tim Indonesia, China, Bahrain, Australia, Arab Saudi masih berpeluang, kesemuanya ini masih berpeluang untuk menduduki posisi yang ke-2, 3 dan 4. Jadi hanya menunggu perlawanan di tahun hadapan pada bulan Maret dan juga bulan Mei. Jadi Indonesia perlu mempersiapkan guys, perlu mempersiapkan fokus tahun hadapan ini dengan membawa pemain-pemain amunisi baru terutamanya di bagian lini depan. Oke, semalam hampir ke semua pemain Timnas Indonesia ini saya bagi grade 5 bintang guys, 5/5 ya. Dari segi kualitas permainan mereka semua menunjukkan kualitas yang tinggi. Terutamanya Bang J, kapten kita, Bang J, Rizky Ridho. Saya suka Rizky Ridho ini, cukup tenang mengawal di bagian lini belakang. Begitu juga dengan Calvin Berdong, begitu juga dengan Marcelino, antara pemain yang punya kreativitas yang tinggi. Shandy Walsh bermain dengan intensitas yang begitu tinggi. Siapa lagi guys? Tom Haye juga pressing di bagian tengah, menutup ruang-ruang kepada pemain-pemain Arab Saudi. Itu yang saya suka, cara taktikal begitu itu, cepat pressing itu. Kemudian Orat Mangun walaupun ada peluang tetapi tidak dapat mencetak gol, tetapi beliau berusaha keras ya. Orat Mangun ini beliau berusaha keras untuk mencapai yang dia inginkan, tetapi belum diizinkan lagi untuk dia mencetak gol itu. Apapun, kita semak dulu video ini guys. Marcelino mengguncang dunia. Komentator asing tak percaya keajaiban Indonesia trending. Sekarang ini Indonesia makin disoroti dunia karena yang mereka kalahkan ini adalah tim tangguh Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, yang pernah mengalahkan Argentina 2-1. Inilah pelatihnya guys. Inilah pelatihnya yang membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina, yaitu Hervé ini. Tetapi malam tadi Indonesia menumbangkan Arab Saudi 2-0. Luar biasa guys. Dengan kesabaran Sinteyong, kesabaran Bapak Erick Thohir, tapi saya percaya juga kemenangan ini adalah hasil dari kata-kata Bapak Erick Thohir. Kata-kata semangat yang diberikan ketika di ruang ganti melawan Jepang tempo hari. Dan juga mungkin ada perjumpaan-perjumpaan tersirat yang tersembunyi dilakukan oleh Bapak Erick Thohir kepada semua pemain dan juga Sinteyong. Kemungkinan itu juga yang membakar semangat para pemain semua guys. Yuk kita semak dulu video ini. Tidur lena guys. Tidur lena, puas hati memang. Wow, benar-benar fantastis. Indonesia yang diremehkan mengguncang dunia lewat kemenangan historikal. Betul. Sejarah. Coach Sinteyong itu mampu menang meyakinkan atas tim raksasa Asia, Arab Saudi. Tim raksasa Asia yang jadi starter membuktikan jika ia memang pemain muda paling potensial milik Indonesia saat ini. Ketika malam tadi brace-nya jadi kunci kemenangan timnas. Indonesia pun menang 2-0. Dan itu membuat sorotan berbagai media mengarah ke Indonesia. Lantas, seperti apa hal-hal menarik tersebut? Kita telah rangkum dalam video berikut ini. Tapi wasit juga semalam guys, gila, banyak dia bagi kartu. Termasuklah Justinus kartu merah ya. Hampir-hampir pemain-pemain Indonesia ini terperangkap dengan provokasi, emosi oleh pemain-pemain Arab Saudi dan juga wasit ini guys. Itu yang saya risau sebenarnya.
Nasib baik dikawal oleh Bang J itu. Menempati posisi terbawah di klasemen grup C. Sebelum laga kontra Arab Saudi, timnas Indonesia mungkin dalam tekanan yang begitu besar kali ini. Tekanan besar. Tunggu, seperti kata Coach Shin Tae-yong dan juga Tom Hai dalam press conference sebelum laga, kita akan mati-matian di laga kontra Arab. Betul, mati-matian. Dan hal itulah yang benar-benar kemudian ditunjukkan skuad tim Garuda saat semalam sukses bermain militan selama 90 menit menghadapi pasukan dari Timur Tengah Arab. Para pemain terus berlari tanpa lelah, mengejar tiap bola yang ada di lapangan. Itu yang bagus. Itu sukses mengacaukan permainan dari skuad Arab Saudi. Memang begitu permainannya. Dia kena cepat pressing tuh. Mengacau permainan, laju lari, stamina tinggi. Kena begitu guys. Kalau ingin ke level dunia. Pertandingan itu sendiri, sejak awal laga, timnas Indonesia sejatinya langsung tampil menekan. Tekanan ini pun menghasilkan cukup banyak peluang terbuka, termasuk momen one-on-one ini Rafael kiper Arab yang sialnya masih belum berbuah menjadi gol. Meski begitu, para pemain gak nyerah. Dengan skema direct passing ke depan, para pemain timnas terbukti beberapa kali mampu mengancam sebelum ini dia perlu mesti menyerang lah. Serangan balik, kerja sama Marcelino dan Ragnar berbuah menjadi gol indah yang membawa Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Ini gol cantik guys kedua, ya. Permainan tak banyak cantik berubah. golnya. Timnas yang lebih menunggu tetap bermain agresif. Di mana sebaliknya, counter attack masih jadi senjata yang luar biasa terbukti ampuh. Ketika lagi dan lagi, Marcelino mampu menciptakan gol lewat aksi brilian, memanfaatkan overlapping dari Calvin Ferrer. Gol berkelas dunia ini. Yang sangat indah. Betul-betul. Juga ditutup dengan selebrasi ikonik. Selebrasinya itu memang Marcelino punya kelas yang luar biasa juga. Ini skillnya itu. Betul-betul. Antara pemain yang muda yang berpotensi lah Marcelino ini. Ini pemain harapan Indonesia. Umur masih 20 tahun kan. Kalau beginilah permainan Indonesia lawan China dan juga Bahrain nanti, dia pressing kuat. Insya Allah Indonesia akan dapat layak lolos ke babak seterusnya, babak yang keempat. Saya suka pressing kuat guys, itu saja. Pressing kena kuat. Dalam laga yang pada akhirnya berakhir dengan skor 2-0 itu sendiri, merinding guys. Memang layak. Melihat aksi-aksi pemain nih. Betul-betul. Mulai dari lini belakang, tengah hingga para penyerang timnas. Dari statistik kita pun layak menang. Memang kita kalah penguasaan bola. Tidak penting penguasaan bola nih. 77%. Begitupun dalam penguasaan bola ini tidak penting guys. Walaupun Arab Saudi 77%, Indonesia 23%. Yang penting gol itu. Dan yang penting kemenangan. Menang 1-0 pun. Yang penting 3 poin. Yang penting menang pokoknya. Pokoknya menang. Tidak kira lah ini position ball berapapun. Sebab permainan Indonesia semalam pun bukanlah teruk sangat. Dia memang kalah position ball. Tapi masih menyerang. Menyerang dan menyerang. Punya 2-3 peluang. Daripada Arab Saudi. Arab Saudi tiada peluang yang berbahaya. Tapi Indonesia ada 2-3 peluang yang berbahaya. Yang one by one juga. Indonesia lagi banyak shot on target. Dalam melepaskan tembakan dengan 13 berbanding 23. Tapi lihatlah jumlah shot on target. Indonesia lebih unggul dengan 6 berbanding hanya 3 dari Arab. 3 shot on target dari Arab sendiri membuktikan jika lini belakang kita yang dipimpin oleh Jay Itzas, Justin dan Rizky Ridho. Rizky Ridho main gila punya tenang. Rizky Ridho ini guys layak sudah main di Eropa. Dia pilihlah main di Liga Belanda ke Liga Italia ke mana-mana lah. Memang layak sudah main di Eropa Rizky Ridho nih. Marcelino mengguncang dunia. Ini Marcelino. Sempat diremehkan, gak akan memberikan kontribusi banyak untuk timnas. Pemain dari tim Oxford United, Marcelino Ferdinand, sukses menutup tiap mulut yang telah meremehkan dirinya lewat penampilan luar biasanya. Di laga itu bermain dengan free roll di antara 2 penyerang timnas Ragnar dan juga Rafa. Marcelino berhasil memberikan dampak yang luar biasa. Dia buktikan guys. Gol pertama menunjukkan bahwa ia sangat matang dan cerdas saat menunggu Ragnar sebelum mencari ruang kosong untuk menerima berkelas bola. Gol ini. Gol keduanya pun tak berbeda. Ia dengan cerdas mencari ruang kosong
untuk menemukan umpan dari Calvin Verdong sebelum melepaskan 2 kali tembakan, di mana chipnya berbuah menjadi gol. Jelas dia adalah pemain terbaik di laga itu dengan rating 8,9. Marcelino lah man of the match. Apa yang ia tunjukkan membuat sorotan dunia mengarah kepadanya. Kejap guys, tapi kalau selain daripada Marcelino, saya suka Bang J, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Tom Haye. Saya suka cara permainan mereka ini yang stamina tinggi, cepat dan punya daya saing yang tinggi dengan pemain-pemain Arab Saudi. Umpan-umpan mereka juga akurat. Jadi mereka berusaha sebenarnya. Saya suka pemain-pemain yang saya sebutkan ini. Dan Marcelino ini juga layak untuk menjadi man of the match juga. Karena 2 gol yang dihasilkan yang cukup cemerlang itu guys. Memang layak untuk beliau. Dunia mengarah kepadanya. Lihatlah postingan dari akun AFC yang menuliskan caption, One of Indonesia's brightest talents continues his upward trajectory. Wow, FC wah guys. Limit for Marcelino Ferdinand. Selain dari AFC, Marcelino Ferdinand dari media besar dunia ESPN. Dalam artikelnya, ia juga menyoroti sosok Marcelino dengan menyebut jika Lino terlalu bagus untuk keluar dari starting line up Indonesia. Ketika sukses membuat brace untuk timnas Indonesia, ya, ini adalah harinya Marcelino dan juga Indonesia. Sebagai penutup soal Marcelino, lihat deh bahagianya Pakmu melihat dan momen menunjukkan selebrasi Pakmu Marcelino. Ikutin. Tuh. Waduh. Gila. Mantap, Pak. Woi, hebat. Sinteyong menjawab kritikan. Nah ini, kasihan juga Sinteyong. Indonesia, Coach Sinteyong juga berhasil menjawab kritikan yang sempat menerpanya. Pelatih asal Korea itu membuktikan jika strateginya adalah strategi terbaik bagi timnas untuk bisa meraih kemenangan. Namanya pun kembali menggema di GBK. Dan dengan penuh senyum dan haru, ia membalas sorakan penonton di malam itu. Ini adalah momen yang indah saat Coach Shin bisa kembali mengambil kepercayaan fans timnas yang sempat goyah. Akhirnya Sinteyong membalas segala kritikan terhadap beliau ya. Tapi memang beliau ini berusaha keras juga. Saya respect Sinteyong sebenarnya. Jelas, dia berusaha ya. Ini akan mempertahankan posisi Coach Shin. Evaluasi besar yang akan dilakukan PSSI akan berjalan dengan positif karena peluang kita ke Piala Dunia kini terbuka. Sekarang kita perlu musnahkan lagi Bahrain dan juga China. Kita balas dendam kepada mereka guys. Timnas saat ini mampu naik ke peringkat 3 dengan 6 poin. Oke ini guys ya. Kita lihat nih. 6 poin. Oke, Bahrain ini dia semalam seri. Sekarang dia 6 poin juga. Australia 7 poin. Jadi Australia kekal di posisi yang kedua. Indonesia juga kekal di posisi yang ketiga. Jadi Bahrain, Saudi kekal di posisi yang keempat, Bahrain kelima, China keenam posisinya. Oke, mantap. Indonesia masih ada peluang. Semua masih ada peluang. Arab saat ini. Artinya, jika di 4 laga sisa Indonesia bisa meraih hasil positif, peluang kita akan semakin besar untuk lolos ke round 4. Sebagai informasi, 4 laga selanjutnya sengit Indonesia ini kali guys grup sini. China dan Bahrain di kandang, dan juga Australia dan Jepang di tandang. Anggaplah bisa menang atas Bahrain dan China di GBK. Kita bisa memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Bismillah bisa ya. Jadi begitu teman-teman, cerita di balik bisa insyaallah Indonesia untuk menghancurkan Arab Saudi. Kemenangan yang gak hanya memberi 3 poin, tapi juga menyadarkan kita bahwa kita bisa kok ngalahin tim langganan Piala Dunia, di mana artinya kita boleh bisa ke Piala Dunia. Sekelas Arab Saudi menangis oleh Indonesia. Manis sungguh kemenangan ini dengan Marcelino mencetak 2 gol cantik berkelas dunia dengan selebrasi yang begitu fantastik guys. Gila Oke guys, kemenangan semalam itu mungkin ada juga berkat daripada bersatunya antara PSSI dan juga fans supporter timnas Indonesia yang mengkritik hebat keputusan Sinteyong dengan 2 kekalahan itu.
Karena kritikan-kritikan itu sebenarnya kritikan yang membina, inginkan kemajuan yang lebih dari Sinteyong, inginkan taktikal yang lebih dan tidak terlalu mengandalkan mana-mana pemain emasnya. Begitu, mungkin meminta untuk Eliano dimasukkan di bangku cadangan walaupun tidak bermain starting 11 dan akhirnya, tapi malam ini walaupun Eliano tidak main, taktikal Sinteyong itu tepat. Saya suka taktikal yang dia pressing cepat itu. Itu yang akan membuatkan lawan tekanan, guys. Ya, itu dalam sepak bola memang begitu. Dia kena intensitas yang tinggi dan stamina yang tinggi, bermain pressing cepat. Seperti Jepang lah. Jepang dia pressing cepat. Dia sampai ke penjaga gol pun dia pergi press. Kalau ada bola di kaki Martin Paes, sebab itu gol kedua hari itu Jepang, hasil kesilapan Martin Paes apabila di pressing oleh pemain Jepang itu. Jadi Indonesia kena buat begitu juga. Lawan Bahrain dan China nanti bermain di GBK, kena buat pressing yang kuat. Tetapi itulah pemain kena ada stamina yang tinggi. Pemain kena latihan keras lagi. Dan ini memang semalam ini fantastik juga. Calvin Verdong, guys, sampai cedera. Dia angkat-angkat kaki di dekat minit-minit akhir itu. Masih lagi dia cuba untuk mempertahankan kubunya. Pertahanannya itu daripada pemain-pemain Arab Saudi lolos masuk ke dalam itu. Begitu usaha keras, salut untuk Calvin Verdong. Begitu juga dengan pemain-pemain lain, guys, kesemuanya. Bang J, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Justin Nubne, walaupun dikenakan kartu merah karena Arab Saudi ini saya melihat cuba memancing-mancing emosi pemainnya. Sebab itu wasit terpancing juga dengan karena Arab Saudi itu. Dan dia memberikan kartu kuning, kartu merah juga kepada Justin Nubne sampai terpancing emosi. Jadi kerisauan saya ketika Indonesia nanti melawan Bahrain pula akan ada provokasi seperti itu. Sehingga kan pemain-pemain Indonesia terpancing emosi mereka. Jadi wasit akan mengambil tindakan yang tidak sewajarnya. Seperti memberikan kartu, sampailah kartu merah. Nasib baik kartu merah itu keberuntungannya diberikan di menit-menit akhir perlawanan. Kalaulah kartu merah itu di awal, ini menghancurkan lagi mental kita punya pemain dan juga fans secara keseluruhannya. Nasib baik Indonesia sudah dapat 2 gol di menit akhir, baru kartu merah itu diberikan oleh wasit. Jadi guling-guling Arab ini juga provokasi dia ini. Terpancing juga pemain kita. Jadi perlu pemain-pemain kita ini dibekalkan dengan mental yang kuat lagi. Tidak terlalu terpancing dengan emosi sehingga menyebabkan kerugian kepada pemain itu sendiri dan juga kerugian kepada timnas secara keseluruhannya. Karena sekarang ini ada sistem VAR. Jadi sistem VAR itu selalu pakai oleh wasit. Dan kalau nampak macam Justin Nubne yang kaki dia tinggi itu, sehingga terkena sedikit pemain kepala Arab Saudi, itu dia dikenakan kartu kuning yang pertama dan itu juga menyebabkan kerugian kalau dilihat dari segi VAR itu. Jadi, tapi alhamdulillah guys, kemenangan semalam itu kemenangan yang sangat-sangat manis, kemenangan yang sangat baik untuk Indonesia, membentuk momentum baru terutama kepada kepelatihan Sinteyong dan juga kepada mood fan-fan mood supporter itu kembali terangsang dengan kemenangan ini. Dan insyaAllah kita doakan untuk perlawanan di GBK nanti lawan China dan lawan Bahrain itu kita kembali bersatu untuk memenangkan Indonesia dengan semangat dan sokongan kita, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar guys di ruang kolom di bawah ya. Jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.